أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ibadah di malam Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu fi fadilatil wudu'i. Bab yang keenam menerangkan tentang keutamaan wudu. Jadi wudu itu sebagai syarat ibadah salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-salati fa ahsanal wudu'a summa qama ila salati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu. Rasul bersabda, man tawaddu'a lis-salati, barang siapa berwudu untuk salat, fa ahsana wudu'a, kemudian maka dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, tidak asal-asalan ya. Dari syarat dan rukunnya wudu harus didapat ya. Summa qama ila sholati, kemudian dia berdiri melaksanakan salat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladatu ummuhu, maka sesungguhnya orang tersebut akan keluar semua dosa-dosanya. Jadi begitu orang tersebut wudu dan menyempurnakan wudunya, lalu dia melaksanakan salat ya, maka keluar semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Kayaumi waladatu ummuhu, sebagaimana bersih dari dosa ketika dia dilahirkan oleh ibunya, pada hari dilahirkan oleh ibunya. Salat saja ya dengan wudu bisa menghapus dosa-dosa kita ya. Jadi kita sebagai orang beriman meyakini bahwa tata cara ibadah kita dengan di luar Islam beda ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-sholati wa shallat kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Rasul bersabda, man tawaddu'a lis-sholati, barang siapa berwudu untuk melaksanakan salat, wa shallat, dan lalu dia melaksanakan salat, sudah wudu salat, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan menggugurkan semua dosa-dosanya, ma bainahu wa bainas salati ya, ma bainahu wa bainas salatil ukhra, antara wudunya, di antara wudu dan salatnya ya yang lain, yakni dari salat ke salat dia mendapatkan keguguran dosa-dosanya semuanya akan digugurkan ya. Jadi wudu itu dengan syarat dan rukunnya harus kita penuhi, jangan sampai asal-asalan wudunya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Rasul bersabda, man nama ala wudu'in,
barang siapa yang tidur dia punya wudu, fa adrakahul mautu, kemudian datang kematian kepadanya, fi tilkal lailati, pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka dia di sisi Allah sebagai orang yang mati syahid. Jadi biasakan kita punya wudu, ya, lalu kita zikir, membaca bacaan-bacaan yang pendek saja, minimal baca doa tidur, ya. Jadi supaya kita begitu kita tidur, kita baca doa, zikir dan sebagainya, kita punya wudu. Bagaimana kalau batal, ya misalnya keluar angin, nggak apa-apa, yang penting kita sudah wudu, ya, mau tidur niatkan, ya, tetap niatnya niat wudu untuk sholat, ya, apapun, walaupun kita niat baca Quran, tetap niatnya wudu untuk sholat, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita begitu kita wudu batal, wudu lagi, ya, nggak apa-apa. Atau kita bersentuhan dengan istri batal, nggak apa-apa, yang penting kita niat ketika kita tidur sudah bersuci, ya. Beruntung sekali, ya, bagi orang yang punya wudu lalu meninggal, ini di hadapan Allah sebagai orang yang mati syahid bi ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa ada pertanyaan di alam barzah, ya. Cuma agak sulit, setan selalu menggoda kita. Minimal kita sudah sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat lah, ya. Jangan ditinggalkan sholat witir. Ramadan bisa, masa sih di luar Ramadan kita nggak bisa sholat witir 3 rakaat, atau minimal 1 rakaat lah. Lalu kita tidur sudah melaksanakan sholat witir, ya. Insya Allah begitu kita meninggal dalam keadaan kita sebagai orang yang syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahiru kasoimil qaimi. Rasul bersabda, orang yang tidur sambil bersih suci, punya wudu, kasoimil qaimi, seperti orang yang berpuasa siang harinya, malamnya beribadah dari maghrib sampai subuh, ya. Kita tidak mampu, tapi begitu kita tidur sambil punya wudu, kita suci dari hadas, ya. Begitu kita tidur, maka pahala seperti orang yang berpuasa siang hari dan malamnya beribadah terus menerus. Nanti kita lanjutkan, karena ini kita punya hancak, mudah-mudahan dengan kita punya hancak kitab Tadhkirul Qaul tentang hadis-hadis pilihan untuk ibadah sehari-hari, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah dengan seyakin-yakinnya, karena ini hadis ini yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Mudah-mudahan manfaatnya.